01 dan 03 panas dengar kata-kata Ade Armando ini. Terima kasih Bang Karni. Apalagi disebut sebagai pemenang kan. Dia cukup bahagia karena ya kalau kami sih di PSI dan saya sendiri memang sudah meyakini kemenangan Prabowo ya sejak awal, sejak quick count. Sebelum quick count. Oh enggak, sesudah quick count, sesudah hari H. Ya, Oke. karena angkanya memang terlalu jauh sehingga memang seringkali dikatakan bahwa kalaupun misalnya ditemukan adanya kecurangan dan saya sebagai seorang newbie di dalam dunia politik praktis nih memang melihat bahwa pemilu kita itu sebetulnya diwarnai oleh banyak sekali kejanggalan, kecurangan, kelicikan. Walaupun lagi-lagi saya harus katakan saya tidak tahu apakah ini adalah sesuatu yang bersifat baru atau bersifat yang memang hanya mengulang apa yang sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya ya. Tapi tetap kalaupun ada kecurangan dan kecurangan itu bersifat dilakukan secara bersama-sama, artinya yang saya duga melakukannya adalah melibatkan banyak partai, melibatkan banyak capres atau kubu capres tertentu, sehingga kita nggak bisa langsung menunjuk hidung bahwa yang melakukan kecurangan adalah misalnya hanya kubu 01 atau kubu 02 atau kubu 03. Saya harus akui bahwa memang saya sebagai orang baru dalam dunia politik merasakan ya betapa memang nggak beres banget ya proses pemilu kita ini. Ada begitu banyak keanehan, kejanggalan, kecurangan dan seterusnya. Tapi memang kemenangan Pak Prabowo yang dengan angka 58% itu menurut saya sulit sekali untuk bisa dibalikan ya dengan apakah hak angket sebagai contoh misalnya saya adalah orang yang termasuk mendukung Bang Karni hak angket tapi saya ragu apakah hak angket itu akan bisa dijalankan di DPR. Saya duga ya kalau Bang Masinton orangnya sih pasti bisa ya tapi kan masalahnya bukan cuma Bang Masinton yang harus memperjuangkan hak angket di DPR. Bahkan di PDIP sendiri saya melihat ada ketidakkompakan dalam hal apakah perlu untuk mengajukan hak angket atau tidak. Nah, jadi kalaupun misalnya tadi dikatakan ada dua partai yang menyatakan siap untuk mengajukan hak angket dan itu memang cukup. Dua kubu, bukan dua partai. Oh, dua kubu, bukan dua partai ya? Bukan dua partai. Oke, maaf. Dua kubu yang memang syaratnya kan cuma 25 orang ya Bang ya? 25 dua partai. 25 dua partai. Kalau ini dua kubu mungkin lebih dari dua partai. Oh, yes. Ya oke. Banyak. Banyak. Tapi kan kemudian harus juga disetujui oleh teman-teman yang lain kan. Nah apakah orang akan bersedia untuk menyalurkan energi mereka, tenaga mereka untuk melakukan hak angket. Sementara hak angket itu sendiri jauh dari sederhana. Yang ingin saya katakan dengan jauh dari sederhana ini adalah begini. Orang sering menganggap yang sedang dipersoalkan hanya hasil pilpresnya kan. Ya. Kecurangan biasanya dikaitkan dengan pemilihan presiden. Kalau saya sebagai seorang newbie di dunia politik melihat memang itu tidak dilakukan hanya dalam kontestasi presiden. Dalam kontestasi caleg itu pileg luar biasa itu juga terjadi ya. Jadi kalau memang kita mau adil, mau fair, maka hak angket itu harusnya menyeluruh. Yang diangket, yang diselidiki karena hak angket kan hak DPR untuk melakukan investigasi ya. Nah yang harus diinvestigasi ya semuanya saja sekalian. Pemilihan presidennya, pemilihan calegnya, menyangkut semua partai itu dilakukan juga penelitiannya. Sehingga kita bisa melihat secara terang benderang. Ya, ini bukan karena saya kemungkinan besar, bukan kata saya barangkali salah. PSI itu hampir pasti tidak lolos ya. Karena kami tidak mencapai 4%. Nah, saya mendukung hak angket bukan karena saya 4% atau di bawah 4%. Bahkan kami di bawah 3% Bang. Ya. Nah, saya menyatakan ini bukan karena saya merasa bahwa kami dikalahkan dengan curang. Bukan itu isunya. Ya. Tapi bahwa kecurangan memang terlihat di mana-mana. Cuman pertanyaannya kan begini. Mau nggak anggota-anggota DPR ini ya berusaha membongkar kecurangan yang sistemik sifatnya. Yang TSM itu terstruktur, sistematis dan masif itu yang sebenarnya berlangsung seperti itu. Itu yang saya ragukan. Sehingga saya meragukan apakah memang akan ada hak angket. Nah kalau begitu pertanyaannya maka saya sih termasuk yang sangat percaya bahwa apa yang diumumkan malam ini oleh KPU adalah sebuah hasil yang akan bertahan secara permanen bahwa memang Prabowo yang menang
dan dua kubu lainnya Pak Anies dan Pak Ganjar itu kalah. Untuk sementara saya mulai dengan itu dulu Bang. Baik. Enggak, di atas 3% PSI. Tapi gak nyampe 4%. Jadi bukan 2%. Bukan. Walaupun saya pernah bikin judul PSI melejit, P3 menjerit. Ternyata melejitnya nggak nyampe juga. So hebat lo, so tahu lo, kena karma nanti lo.